Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di acara doa pagi di hari yang baru. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita boleh ada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Tidak lupa juga saya ucapkan selamat memperingati kebangkitan Yesus pada besok hari. Kita mengucap syukur Yesus yang kita sembah. Dia tidak tinggal dalam kubur, tetapi dia bangkit dan mengalahkan maut, supaya saudara dan saya boleh lepas dari dosa. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita memulai doa pagi. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Kami boleh bangun, kami boleh menikmati matahari, menikmati udara segar. Semua karena kemurahan Tuhan. Kau berkati kami Tuhan melalui firman yang sebentar kami akan dengar. Biar firman ini menjadi pegangan, tuntunan buat hidup kami selama kami menjalani hidup yang baru di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 15 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Saudara terkasih, bacaan Alkitab kita hari ini berbicara tentang Tuhan sebagai pokok anggur dan kita sebagai rantingnya. Dalam hidup ini saudara, hanya ada dua pilihan bagi kita. Apakah kita mau sebagai ranting, yaitu menyatu dengan Tuhan, atau kita mau hidup sendiri. Jika kita mau menyatu dengan Tuhan, maka kita akan tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan akan tinggal di dalam kita, sehingga kita akan berbuah banyak. Bukan hanya sampai di situ saudara. Waktu kita menyatu dengan Tuhan, dan waktu kita berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan, maka orang banyak boleh menikmati buah kita. Tapi sebaliknya saudara, jika kita tidak mau menyatu dengan Tuhan, berarti kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Ranting itu tidak menyatu dengan pokok anggur, yang artinya ranting itu akan menjadi kering dan dibakar. Lebih lanjut, jika kita sebagai ranting mau menyatu dengan Tuhan sebagai pokok anggur, dan firman Tuhan juga tinggal di dalam kita, Tuhan memberikan janjinya, yaitu ketika kita meminta apa saja yang kita kehendaki, dan kita akan menerimanya. Seperti yang kita baca dalam ayat 7. Janji yang Tuhan berikan kepada kita adalah janji yang luar biasa. Dia berkata kita meminta apa saja, maka pasti kita akan menerimanya. Mungkin saudara berpikir, wah enak sekali jadi orang percaya. Kita minta apa saja, dikasih Tuhan. Itu memang janji Tuhan saudara. Tetapi kita harus ingat, bahwa Tuhan itu bukan seperti jin yang ada di dalam botol saudara ya. Jin di dalam botol, ketika saudara buka botol, kemudian jin itu keluar dari botol, mengabulkan 3 permintaan kepada kita. Dan dia akan mengabulkan apa saja yang kita minta. Tentunya Tuhan bukan seperti itu. Tuhan akan mengabulkan segala keinginan kita. Tetapi keinginan kita yang baik saudara. Syaratnya, sebelum Tuhan mengabulkan apa yang kita minta, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan melalui firman-Nya harus tinggal di dalam kita. Jika firman Tuhan sudah tinggal di dalam kita, maka ketika kita meminta kepada Tuhan, kita pun akan meminta sesuai dengan kehendak-Nya, bukan kehendak kita. Waktu kita dekat dengan hati Tuhan, waktu kita tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kesukaan buat Tuhan, maka apa yang kita minta itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan memaksakan kehendak kita sendiri. Dan ketika kita meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tidak ada alasan bagi Tuhan untuk tidak memberikan apa yang kita minta. Meminta kepada Tuhan tidaklah salah. Tetapi meminta kepada Tuhan untuk memuaskan hawa nafsu kita,
itu kurang tepat. Ketika kita sudah melakukan bagian kita, yaitu melakukan segala perintah Tuhan, dan kemudian meminta atau mengklaim janji-janji Tuhan tersebut di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita tahu bahwa apa yang kita minta itu seharusnya dijawab oleh Tuhan. Dan apa yang kita minta itu Tuhan dengar dan Tuhan akan berikan sesuai dengan waktunya Tuhan. Saat ini saudara, mari kita nyatakan permintaan kita kepada Tuhan. Apapun yang kita minta sepanjang sesuai dengan firman Tuhan, maka yakinlah Tuhan akan memberikannya kepada kita. Di dalam Lukas 11 ayat 9 sampai 10, perkataan Tuhan Yesus sungguh enak didengar. Yesus berkata, "Karena setiap orang yang meminta akan diberikan, yang mencari akan mendapatkan, dan yang mengetok baginya pintu akan dibukakan." Saudara terkasih, waktu kita berdoa, inilah yang sangat kita harapkan. Tetapi kita juga perlu mengerti bahwa pernyataan Yesus tidak lepas dari apa yang dikatakannya di dalam Lukas 11 ayat 5-9. Karena memiliki kaitan yang sangat erat. Artinya, agar permohonan doa kita terkabul, ada sikap-sikap baik yang perlu diperhatikan. Dalam pengajaran tentang doa, sikap-sikap inilah yang Yesus perlihatkan melalui perumpamaan tentang seseorang yang datang kepada sahabatnya pada tengah malam untuk meminjamkan 3 roti. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan pada waktu kita meminta kepada Tuhan. Yang pertama, baiklah kita meminta kepada Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Bila kita meminta sesuai dengan kebutuhan kita, maka Tuhan akan memberikan. Hari ini saudara, apa yang saudara perlukan dalam hidup ini? Alkitab berkata, bahkan sebelum kita meminta, Tuhan sebenarnya sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi Tuhan juga lebih rindu supaya kita mengajukan permohonan dan permintaan kepada Tuhan. Hari ini saudara, kalau saudara memiliki permintaan kepada Tuhan, mari saudara naikkan doa. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar setiap doa kita. Haleluya. Yang kedua saudara, kita harus meminta dengan iman dan kesungguhan hati. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita harus memiliki iman dan kesungguhan hati kepada Tuhan. Kita harus berdoa dengan keyakinan penuh, kesungguhan dan sikap yang tidak boleh putus asa. Dalam perumpamaan di Lukas yang kita baca saudara, kita dapat melihat bahwa orang yang datang pada sahabatnya ini menunjukkan kesungguhan hati dan keyakinan penuh. Walaupun ia sudah mendapat penolakan dari sahabatnya, tetapi ia tetap tidak putus asa dan terus-menerus meminta dengan kesungguhan hati dan keyakinan bahwa sahabatnya ini pasti memberikan apa yang diperlukannya. Kita buka dalam Lukas 11 ayat 8. "Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya." Saudara, dalam kisah ini kita belajar bahwa seseorang meminta secara terus-menerus, maka sahabatnya ini pun memutuskan untuk bangun dan memberikan apa yang diperlukannya. Kalau manusia saja bisa berbuat seperti itu saudara, terlebih lagi Bapa kita yang ada di sorga. Apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang menjadi permintaan permohonan doa saudara, kalau kita mengajukan dengan iman dan kesungguhan hati, maka Tuhan berjanji bahwa Dia akan memenuhi kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga saudara, yang terakhir, waktu kita menaikkan doa kepada Tuhan, waktu kita meminta kepada Tuhan, kita harus memiliki kesabaran. Kalau kita kembali lihat dalam Lukas 11 ayat 5, di sini kita melihat bahwa untuk mendapatkan 3 roti,
supaya ia dapat menjamu tamunya tidaklah mudah. Ia harus sabar, karena ia pergi meminta pinjaman 3 roti bukan pada waktu pagi hari atau siang hari, melainkan pada waktu tengah malam. Mungkin saja sahabatnya sudah tidur dan tidak mendengarkan panggilannya. Karena itu ia harus sabar dan terus-menerus memanggil tanpa rasa malu. Dan kita lihat buah dari kesabarannya. Dia akhirnya mendapatkan roti. Pada akhirnya dia mendapatkan apa yang dia perlukan sebagai buah dari ketekunan dan buah dari kesabaran dia. Dalam pengalaman doa kita, mungkin kita merasa sudah meminta sesuai dengan kebutuhan kita. Kita sudah meminta dengan sepenuh hati dan dengan mencucurkan air mata, serta kita sudah meminta dengan penuh kesabaran. Tetapi sampai hari ini, kita belum mendapatkan apa yang kita minta. Dan kalau emang itu terjadi pada diri kita, saudara, yang dapat saya katakan adalah terus berdoa. Dan jangan berhenti untuk berdoa. Jangan menyerah. Di dalam Amsal 15 ayat 29 berkata, Tuhan mendengar doa orang yang benar. Dan dalam Yakobus 5 ayat 16 kembali kita dikuatkan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kita adalah orang benar. Kita adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji bahwa doa-doa kita memiliki kuasa. Dan doa-doa kita bila kita ucapkan dengan penuh iman, itu memiliki kuasa yang besar. Oleh sebab itu saudara, jangan kita berhenti berdoa. Jangan kita berhenti berlutut. Jangan kita berhenti menyucurkan air mata untuk hal-hal yang kita doakan. Karena satu saat nanti Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan hati kita. Begitu adalah janji Tuhan. Oleh sebab itu mari kita kembali ke dalam ayat pokok kita pagi hari ini. Di dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita terima firman Tuhan ini sebagai janji Tuhan. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kekuatan yang kembali kami terima Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa setiap hari, setiap kali kami hidup bertumbuh, mendekatkan diri kepada Engkau, hidup kami tidak akan pernah sia-sia. Walaupun sekarang kami belum melihat janji-Mu termanifestasi dalam hidup kami, tapi kami percaya pada saatnya nanti apa yang menjadi keinginan hati kami, itu Tuhan dengar. Terima kasih Tuhan. Biar kami dapat memelihara hidup kami dengan benar di hadapan Engkau. Biar Engkau disenangkan dengan kehidupan kami sepanjang hari ini dan sepanjang kami hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk doa pagi yang dapat kami dengar, yang dapat kami nikmati pada waktu kami bangun pagi. Kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat menikmati janji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.